Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Robert Tajudin. Kali ini kita akan bersama-sama belajar ya tentang respon dunia internasional atau dukungan internasional terhadap kemerdekaan Indonesia seperti itu. Setelah Indonesia merdeka, Indonesia itu tidak mulus dalam kemerdekaannya. Jadi setelah Indonesia merdeka itu sekutu khususnya Belanda ini berupaya kembali dengan niatan bahwasanya menetralisir pengaruh Jepang ke Indonesia, tapi ada tujuan yang lain, yaitu Belanda berupaya menguasai Indonesia kembali, mengingat dulu juga pernah Belanda itu sudah lama menguasai Indonesia, dan setelah Indonesia merdeka tampaknya Belanda tidak rela bahwasanya Indonesia merdeka begitu saja. Akhirnya Belanda berupaya kembali untuk mendapatkan Indonesia, walaupun Indonesia sudah memproklamasikan kemerdekaannya. Nah, setelah Indonesia merdeka, Indonesia ini kan tadi sudah dikatakan ya bahwasanya Indonesia itu masih menghadapi sekutu khususnya Belanda setelah Indonesia merdeka. Indonesia menggunakan strategi yang pertama adalah diplomasi untuk menarik simpati dukungan internasional terhadap kemerdekaan Indonesia. Mengingat dukungan internasional itu sangat dibutuhkan dan menjadi prasyarat negara merdeka seperti itu. Kemudian Indonesia juga menggunakan strategi revolusi fisik. Itu bisa dibuktikan dengan adanya pertempuran Surabaya, Medan Area, Ambarawa, kemudian di Bali, kemudian ada di daerah-daerah yang lain, pertempuran 5 hari 5 hari di Semarang, banyak yang kesemuanya hampir mempunyai faktor alasan yang sama untuk terjadi pertempuran tersebut, yaitu karena tindakan, kemudian egoisme, kemudian provokasi-provokasi yang dilakukan oleh Belanda di Indonesia, yang direspon oleh bangsa Indonesia dengan cara melawan secara fisik. Nah, untuk memperoleh dukungan internasional dan menerapkan strategi diplomasinya, Indonesia itu menggunakan strategi diplomasi seperti perundingan Linggarjati, kemudian Renville, kemudian Rumroyen, konferensi intra-Indonesia, hingga nanti pada akhirnya Indonesia memperoleh kedaulatan atas kemerdekaan Indonesia melalui KMB. Nah, ini ada beberapa dukungan internasional terhadap negara Indonesia. Yang pertama adalah dari India ya. Yang pertama dan yang paling utama itu dari India, yang membawa masalah Indonesia berkaitan dengan agresi militer Belanda ini. India bersama Australia membawa masalah tersebut ke Dewan Keamanan PBB. Nah, bagaimana alasan India ini mendukung Indonesia? Ternyata Indonesia sebelumnya telah melakukan diplomasi dengan India dengan cara Indonesia memberikan bantuan 500.000 ton beras saat India dengan yang mengalami kendala kelaparan saat itu akibat penjajahan dari Inggris ya. Kemudian India itu juga mendukung bersama Australia seperti yang saya katakan tadi, membawa masalah Indonesia dengan Belanda atas agresi militer Belanda yang pertama ke Dewan Keamanan PBB. Sampai pada selanjutnya itu juga membuktikan bahwasanya dukungan India terhadap Indonesia itu ada begitu, dengan dibuktikan dengan hal tersebut tadi. Kemudian yang berikutnya adalah Mesir ya. Mesir ini juga memberikan dukungan kepada kemerdekaan Indonesia. Alasannya adalah simpati Mesir kepada Indonesia dengan alasan solidaritas sesama Islam. Solidaritas sesama Islam ini dibuktikan dari berbagai
kasus. Yang pertama ini ada dukungan dari pemerintahan Mesir, terutama solidaritas Islam. Karena bangsa Indonesia meskipun bukan negara Islam, tapi ya mayoritas bangsa Indonesia adalah Islam. Nah ini selain pemerintah Mesir juga ada dukungan dari organisasi Islam yang dipelopori oleh Hasan al-Banna, yaitu Ikhwanul Muslimin. Kemudian ada dukungan perjuangan mahasiswa yang kuliah di Mesir, yang belajar di Mesir dengan mendirikan panitia Komite Pembela Indonesia atau Lajnatut Difai'an. Nah itu nanti mereka berjuang untuk menuntut kedaulatan Indonesia yang telah diganggu oleh Belanda seperti itu. Kemudian dalam rapat tanggal 18 November 46 ini juga ada Dewan Komisaris Liga Muslim ini memberikan anjuran agar negara-negara anggota Liga Muslim ini untuk mendorong kemerdekaan Indonesia. Nanti salah satunya adalah Arab Saudi nanti tahun 47 ini Raja Ibnu Saud ini mendukung kemerdekaan Indonesia ya karena alasan yang sama, yaitu solidaritas sama Muslim. Kemudian dukungan berikutnya ditunjukkan kepada Australia yang mendukung kemerdekaan Indonesia dengan alasan bahwasanya Belanda ini pernah mengalami kegagalan saat kedatangan Jepang di Indonesia. Jadi Australia ini menilai Jepang dalam mengamankan Indonesia, Belanda mengamankan Indonesia dari Jepang itu mengalami kegagalan. Buktinya bahwasanya Jepang tahun 42 sampai 45 itu Indonesia dikuasai Jepang, seperti itu. Kemudian alasan yang kedua adalah saat itu di awal Indonesia merdeka, kebetulan Australia juga didominasi oleh Partai Buruh, dan Partai Buruh itu sangat mengecam adanya eksploitasi, dan Partai Buruh Australia juga beralasan bahwasanya setiap negara berhak menentukan kemerdekaannya sendiri. Nah, Australia ini juga membuktikan dukungannya kepada kemerdekaan Indonesia dengan seperti yang India lakukan tadi, dengan mengecam agresi militer Belanda yang pertama ke Indonesia dengan membawa masalah tersebut ke Dewan Keamanan PBB. Kemudian dukungan berikutnya ini menarik ya. Jadi Vatikan, Gereja Vatikan di Roma itu mendukung juga kemerdekaan Indonesia karena lobby-lobby yang dilakukan oleh uskup yang nasionalis yang bernama Sugiya Pranata. Nah, Sugiya Pranata ini mencoba mendorong bahwasanya Vatikan ini perlu juga untuk mengakui bahwasanya Indonesia itu adalah negara merdeka. Nah, itu dibuktikan dengan nanti Vatikan meresponnya dengan adanya kunjungan utusan dari Vatikan bernama George de Ardoye. Kunjungan ini menandai dimulainya hubungan diplomatik Indonesia dengan Vatikan yang membuktikan bahwasanya Vatikan juga mendukung kemerdekaan Indonesia. Kemudian yang lebih penting juga Indonesia mendapatkan dukungan dari PBB. Nah, seperti yang artinya PBB itu juga Persatuan Bangsa-Bangsa, itu juga mendukung kemerdekaan Indonesia melalui berbagai macam bentuk ya. Dan itu juga faktor yang menjadikan PBB mendukung Indonesia itu yang pertama sekali dan yang paling utama itu dilakukan oleh dua negara yang telah disebutkan tadi, India dan Australia, yang membawa masalah agresi militer Belanda yang pertama ke Dewan Keamanan PBB. Nanti Dewan Keamanan PBB meresponnya dengan membentuk media diplomasi untuk penyelesaian sengketa Indonesia Belanda dengan adanya KTN atau Komisi Tiga Negara. Nanti KTN ini seiring berjalannya waktu akan berganti nama menjadi UNCI, yang nanti UNCI selanjutnya itu sangat getol untuk mendorong penyelesaian masalah Indonesia yang nanti diakhiri oleh
konferensi meja bundar. Nah, itu konferensi meja bundar itu adalah akhir perundingan Indonesia dengan Belanda, sehingga Indonesia mendapatkan kedaulatan kemerdekaan Indonesia itu sendiri. Walaupun Indonesia juga masih punya PR mengenai Irian Barat yang masih dikuasai Belanda, yang baru didapatkan oleh Indonesia tahun 1960-an. Walaupun setelah KMB ini Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia tahun 49 seperti itu. Tapi Irian Barat terus diperjuangkan oleh bangsa Indonesia hingga pada akhirnya Irian Barat kembali ke pangkuan Indonesia tahun 1960-an. Terima kasih, itu saja materi yang dapat kita pelajari dan saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam jas merah, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Terima kasih.